Lainnya terobsesi penonton film porno. Seorang adik di Gunung Sitoli, Sumatera Utara tega memperkosa kakak kandungnya. Hubungan insest pun terjadi hingga 5 kali dan membuat sang kakak usia remaja tersebut hamil 6 bulan. Remaja pria berusia 15 tahun itu diamankan polisi ke Mapolres Nias, Sumatera Utara setelah perbuatannya memperkosa kakak kandungnya terbongkar. Tindakan tak senonoh itu ia lakukan lantaran terobsesi dengan film porno yang sering ditontonnya bersama teman-temannya. Tindakan ruda paksa itu pun dilakukan berulang sebanyak 5 kali sejak bulan April hingga Juni 2021 hingga akhirnya sang kakak yang berusia 17 tahun hamil 6 bulan. Bahwasanya akibat dari pengaruh itu dia pada malam hari mau tidur mendatangi kamar kakaknya sehingga terjadi kehamilan berumur 26 minggu. Meski mengaku menyesal, namun nasi telah menjadi bubur. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Luhar Franklin Sianipar melaporkan dari Nias, Sumatera Utara. Ya, ini sangat miris sekali ya, adik memperkosa kakak kandung sendiri lantaran terpengaruhi dengan video porno yang sering ia lihat. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kita sungguh mengutuk kejadian ini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan status hukum anak jika nanti benar-benar lahir dari adik kandung korban? Ya, tindakan ini disebut dengan insest, yaitu melakukan perbuatan seksual dengan orang yang ada hubungan darah, ada pertalian nasab. 2 dosa yang dilakukan. Yang pertama adalah perbuatan zina, jelas diharamkan oleh Allah, ditambah dengan menyakiti, menodai keluarga sendiri, mahram sendiri, yang itu pula diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diingatkan di surat An-Nisa ayat 23, diharamkan bagi kalian untuk menikahi ibu-ibu kandung kalian, anak-anak kandung kalian, atau saudara-saudara kandung kalian. Kalau menikahi saja diharamkan, apalagi menzinai. Ini perbuatan yang sangat tercela. Bagaimana mungkin seseorang tega menodai saudaranya sendiri, kakaknya sendiri, adiknya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat Ibnu Utsman bin Affan pernah ditanya oleh sahabat, apa perbuatan yang paling dosanya besar? Ada perbuatan yang sangat tercela. Maka ia mengatakan adalah berzina dengan saudaranya, berzina dengan adiknya, berzina dengan keluarganya. Tentu ini kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan juga di surat Al-Isra 32, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati hal-hal yang mendekatkan kepada perbuatan zina. Bisa jadi karena ada rangsangan, karena ada yang lain, maka ia tidak mampu menjaga nafsunya. Ia sudah terbawa oleh nafsunya, maka terjadilah apa yang terjadi. Untuk itu dalam kamus ataupun kompilasi hukum Islam disampaikan bahwa anak yang hasil dari perbuatan zina, apakah zina antara 2 orang yang tidak ada hubungan darah, apalagi yang ada hubungan darah, maka status anaknya sama dengan ia anak zina, yaitu tidak boleh dipinkan kepada ayah yang melakukannya, namun dikembalikan kepada hukum asalnya, kepada ibundanya atau kepada Abdullah. Ya, Pak Ustadz, kasus ini semestinya bisa menjadi perhatian bagi orang tua dalam mengawasi tontonan anak-anaknya. Nah, pesan apa yang bisa disampaikan bagi para orang tua yang anaknya sudah mulai beranjak dewasa, Pak Ustadz? Wahai para orang tua, kita punya tanggung jawab yang besar. Menjaga anak-anak kita semuanya agar tidak terdedah, tidak terbuka dengan tontonan-tontonan yang tidak mampu ditahan nafsunya oleh anak-anak kita. Sehingga bagaimanapun kita berusaha menyuguhkan tontonan-tontonan yang bagus. Kita juga memfilter anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ya mereka memiliki gadget, memiliki handphone. Namun kita pastikan yang mereka lihat, yang mereka tonton hanya tontonan-tontonan yang baik, tontonan edukatif, tontonan religi, tontonan keagamaan, tontonan untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan, tontonan yang bermanfaat. Diingatkan bahwa orang yang beruntung itu manakala mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari sesuatu yang tidak berguna. Dari tidak berguna saja sudah beruntung. Apalagi ini bukan tidak berguna lagi,
amat sangat membahayakan. Dan khawatir secara psikologi bahwa anak yang sudah terdedah, yang sudah terbiasa mengkonsumsi tontonan yang tidak patut tadi, maka pada suatu saat ia ingin mempraktekkan. Dan akhirnya akalnya terganggu, pikirannya tidak jernih lagi, sulit dia mencerna ilmu. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Tidak mungkin cahaya Allah masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Para orang tua pula diingatkan. Di era sekarang ini tentu kita lebih mawas diri lagi, lebih berhati-hati lagi. Baik pula kita sebagai orang tua membuat jadwal, membuat ketetapan waktu. Jam sekian sampai jam sekian. Ikuti jam sekolah saja, ikuti jam pembelajaran. Manakala setelah itu, maaf, kita bisa ya menetapkan kepada anak-anak kita agar tidak terbawa kepada arus yang tidak baik. Ayo nak, waktunya sudah selesai. Sekarang kamu bermainlah dengan teman-temanmu. Sekarang kamu bermainlah dengan sahabat-sahabat kamu. Dibuatlah kesibukan anak dengan fisiknya, kesibukan anak dengan aktivitas sosialnya, sehingga insya Allah mengurangi keterlibatan anak dengan hal-hal yang tidak patut untuk mereka tonton di usia yang masih belia, insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjutkan lagi.